Selamat pagi ponaan-ponaan Bude. Ya Allah, hari ini kita bakalan ngobrol seru menginspirasi bareng Amang Regi. Siapa lagi kalau bukan brand ambassador iYoS atau International Youth Goals 2. Ya, siapa sih yang nggak kenal sama Amang Regi, seorang content creator ya, si paling public speaker gitu. Nah, Bude hari ini seneng banget ya karena bakal sedikit tahu juga gitu ya gimana sih program International Youth Goals gitu. Nah, sebelum itu Bude juga mau nanya-nanya dulu, gimana nih kabarnya Amang Regi? Alhamdulillah baik Bude, meskipun kemarin sempat sakit, sempat flu, cuman sekarang alhamdulillah udah mendingan dan bisa kembali produktif gitu. Oke, alhamdulillah ya kalau kabarnya baik. Nah, selanjutnya Bude mau nanya kesibukan Amang Regi sekarang ini apa sih, kok sok banget ya di SG, paling SG-nya itu sehari minimal 10 gitu loh. Nah, pasti Amang ini ada kesibukan selain jadi mahasiswa, boleh dong disepil. Oke Bude, kalau ngomongin soal kesibukan mungkin sekarang selain menjadi mahasiswa aktif di Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, aku juga sedang mencoba aktif sebagai content creator dengan topik public speaking, kepercayaan diri, personal branding, info volunteer dan juga program exchange kayak gitu. Jadi berusaha untuk menyibukkan diri sih biar nggak kosong gitu hidup. Kalau misalkan cuma rebahan main HP gitu kan kayak ada yang kurang gitu Bude. Oke. Nah, tapi ponaan-ponaan Bude pasti dibalik kesibukan-kesibukan Amang ada motivasi atau dorongan tersendiri gitu loh yang bikin dia produktif dan juga aktif sebagai generasi muda. Kalau boleh tahu apa Mang motivasinya? Oke, kalau motivasi mungkin ini aku bakal lebih fokus ke motivasi kenapa pengen ngonten, motivasi kenapa pengen aktif gitu ya, biar dikenal sebagai seseorang yang berpengalaman dan juga berprestasi. Karena di sini kita udah nggak ngomongin lagi kayak motivasi saya karena keluarga dan lain sebagainya gitu ya Bude. Tapi di sini memang saya melihat banyak banget generasi muda yang sekarang lagi struggle, pengen membangun kepercayaan diri, pengen aktif kesana kemari, tapi mereka tuh masih perlu apa ya istilahnya kayak bantuan gitu loh. Jadi mungkin dengan hal-hal simpel yang saya lakuin kayak seminar atau webinar, kemudian konten-konten saya berharap di situ bisa meningkatkan motivasi teman-teman pemuda biar bisa grow up gitu loh. Karena nggak bisa dipungkiri kita punya visi Indonesia Emas 2045. Jadi benih-benih atau apa ya, generasi mudanya itu juga harus terbentuk dari sekarang kayak gitu sih Bude. Waduh, bener tapi ya emang motivasi dan juga dorongan itu datang dari diri sendiri dan setiap orang itu berbeda-beda gitu. Nah, kalau dari Amang sendiri ada nggak kayak tips and trick yang bisa diterapin sama ponaan-ponaan Bude yang ada di rumah supaya mereka itu juga bisa bangkit menjadi pemuda-pemudi yang menyala abangku demi Indonesia Emas tahun 2045? Oke, mungkin kalau tips and trick aku mungkin bakal coba susun dalam beberapa poin gitu ya. Yang pertama, aku pasti nyaranin teman-teman untuk mengenali diri sendiri terlebih dahulu, self love gitu ya. Tahu secara pasti apa sih kekurangan, kelebihan, potensi yang bisa dikembangkan kayak gitu. Dan sekarang ada banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk mengenali diri sendiri gitu. Mungkin nggak lagi waktunya kayak kita merenung mikir kayak semedi, oh Tuhan, kira-kira apa ya potensiku? Tapi sekarang udah banyak alternatifnya. Mungkin bisa konsultasi ke profesional atau sharing ke teman-teman di sekitar kita yang sekiranya mereka bisa kasih feedback atau sudut pandang terhadap diri kita. Kayak gitu sih Bude, yang pertama. Kemudian yang kedua, aku juga bakal saranin mereka untuk upgrade dari segi soft skill maupun hard skill sesuai dengan minat bakat mereka yang udah diketahui sedari awal tadi gitu ya. Contohnya di awal mereka tahu, oke, kayaknya aku punya kelebihan public speaking deh. Itu artinya aku harus mengembangkan itu dengan berbagai cara gitu ya, entah itu ikut kelas, ikut mentoring, atau mungkin dengan praktek mengambil kesempatan-kesempatan kayak gitu. Jadi hard skill dan juga soft skill merupakan kombinasi yang harus diseimbangkan gitu loh. Dan aku percaya kita sebagai generasi muda pasti bisa kok dengan adanya banyak sekali wadah-wadah di luar sana yang siap menampung kita buat berkembang kayak gitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, aku nggak lupa buat nyaranin teman-teman itu untuk cari lingkungan yang positif, yang suportif. Cari teman yang sekiranya mereka tuh bisa saling mendorong satu sama lain gitu loh, bukan yang kayak malah ngeremehin, emang bisa lu nanti grow up ke sini, grow up ke situ, emang lu bakal achieve ini, achieve itu. Guys, kita perlu banget yang namanya support system. Kalau mungkin teman-teman ngerasa kayak, enggak, aku nggak butuh support system, aku bisa jalan sendirian, ya it's okay. Tapi sesekali teman-teman perlu banget ngerasain yang namanya gimana sih punya lingkungan yang benar-benar sehangat dan sesuportif itu. Dan itu kita bisa temuin di komunitas, organisasi, atau mungkin platform-platform di luar sana kayak gitu. Jadi kita sebagai pemuda nggak boleh
stuck dan juga ngebiarin diri kita sendirian gitu loh. Kita harus menggandeng tangan teman-teman pemuda yang lain supaya kita nanti suksesnya bareng-bareng kayak gitu Bude. Terus abis itu apalagi ya? Mungkin zaman sekarang jangan lupa juga buat branding atau menunjukkan potensi kita di sosial media gitu. Karena siapa sih sekarang yang nggak main HP? Siapa sih yang nggak mengakses platform-platform kayak Instagram, TikTok, YouTube gitu. Nah, saran aku kalau misalkan kita pengen karir kita di masa yang akan datang itu lebih glowing gitu ya, kita mulai dari sekarang udah harus bisa mengenalkan siapa sih diri kita ke khalayak gitu loh. Dan dengan cara itu kita bakal mendapatkan banyak relasi dan juga kesempatan. Kita bakal ditawarin ini, ditawarin itu, diajak ini, diajak itu. Yang nggak bisa dipungkiri, sebelumnya kita nggak pernah expect itu bakal terjadi gitu loh. Nah kayak gitu sih. Jadi jalin relasi itu nggak cuma secara real life atau offline, tapi juga online itu berpeluang banget sih. Kayak gitu mungkin poin-poin besarnya dari Amang gitu sih Bude. Oke. Tapi Bude penasaran nih Mang. Ngomong-ngomong soal kegiatan pemuda yang positif, itu Amang ada nggak sih rekomendasi atau info program yang bisa nge-support anak-anak muda ini biar mereka punya wadah berkembang dan juga menjalin relasi yang positif itu tadi? Oke, ada dong Bude. Ini teman-teman followersnya Amang juga pasti udah nggak asing nih sama program yang satu ini. Namanya International Youth Goals. Jadi dia itu adalah sebuah kegiatan kepemudaan yang berisikan kegiatan edukatif plus trip gitu ya, yang diadain di 3 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand pada tanggal 7 sampai 12 April 2025 nanti. Dan dia itu berada di bawah naungan Yayasan Global Education. Jadi kalau masalah legalitas, kemudian resmi enggaknya, ini tuh resmi. Di sini aku bakal cantumin juga ininya, surat legalitasnya kayak gitu Bude. Dan kalau ditanya kegiatannya apa aja, di sini aku bakal spill tapi aku izin buat open iniku senjataku. Set. Kegiatannya teman-teman, kita bakalan ada yang namanya university visit ya. Kita bakal mengunjungi universitas yang ada di luar negeri. Teman-teman bayangin mungkin kalau sekarang punya mimpi atau harapan kayak bisa nggak ya kira-kira mengunjungi universitas di luar negeri buat cari insight baru, bisa banget melalui kegiatan ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya kunjungan KBRI, terus juga seminar internasional di mana teman-teman juga bakal dapat ilmu-ilmu baru dari narasumber, dari teman-teman partisipan yang lain gitu. Kemudian ada juga forum diskusi di mana teman-teman akan punya wadah nih untuk bisa komunikasi dan juga bertukar pikiran sama pemuda yang lain. Sehingga kalau misalkan ada ide ataupun gagasan yang bisa dikembangkan bersama, itu nanti bakal lebih terpersiapkan gitu loh Bang Besi. Nah, kemudian juga ada yang namanya Scholarship Talk Show, yaitu perbincangan mengenai beasiswa-beasiswa gitu teman-teman. Ada juga awarding session di mana teman-teman bakal dapat hadiah ataupun penghargaan gitu ya atas pencapaian yang telah teman-teman dapatkan di program ini khususnya. Terus ada juga gift exchange dan juga trip di 3 negara. Jadi nggak cuman kegiatan yang bentuknya formal dan kaku itu enggak, tapi teman-teman juga bakal explore country di Singapura, Malaysia, Thailand dengan berbagai tempat atau destinasi wisatanya yang menarik-menarik banget kayak gitu. Itu adalah beberapa program yang mungkin bisa aku spill gitu. Dan fun fact-nya di program International Youth Goals 2 ini Bude juga bakal ada seorang guest star namanya Kak Fakih Barir, di mana beliau adalah salah seorang cast di Clash of Champions by Ruang Guru. Beliau insya Allah juga bakal turut berpartisipasi bareng kita dan ya kita bakal seru-seruan bersama. Nah, kalau ngomongin tentang jalur atau cara ikut programnya kayak gimana, berhubung jalur fully funded yang kemarin itu udah terlalui, sekarang tersisa jalur self funded. Self funded ini adalah jalur menggunakan biaya pribadi Bude. Jadi dengan uang 7 juta itu teman-teman udah dapetin fasilitas-fasilitas sebagai berikut gitu. Teman-teman bakal dapat tiket pesawat pulang pergi dari meeting point, terus juga bakal dapat penginapan, transportasi selama program, konsumsi, sertifikat, merchandise dan semua-muanya gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan paspor, kemudian apa sih namanya? Bagasi ya atau kabin sih, itu loh yang kalau misalkan mau nambah itu nggak ditanggung di dalam 7 juta itu. Terus teman-teman di sini juga bisa mendapatkan surat atau proposal pengajuan dana gitu yang bisa diajukan ke lembaga, instansi pendidikan, pemerintahan ataupun sponsor-sponsor gitu Bude. Jadi dengan waktu yang masih kurang lebih beberapa bulan ini, teman-teman bisa effort untuk
cari pendanaan dari luar, jadi nggak pure dari biaya mandiri kayak gitu sih teman-teman. Jadi menurutku ini semakin menjadikan program ini recommended bagi teman-teman yang pengen memanfaatkan masa mudanya terkhusus di awal 2025 itu nanti. Gitu sih Bude, mungkin kalau untuk info lengkapnya bakal ada di guidebook, bakal ada di konten-kontennya Amang, bakal bisa dijelasin via DM di Instagramnya @ayuts juga. Gitu Bude. Oh iya emang informatif banget ya mengenai International Youth Goals 2. Nah sekarang Bude pengen Amang kasih sedikit closing statement, mungkin bisa berupa motivasi kayak pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah gitu, kira-kira apa nih biar mereka itu juga greget gitu. Oke, sekarang closing statement ya. Kalau aku sih mungkin ini aja sih, semangat aja gitu untuk teman-teman pemuda-pemudi yang ada di luar sana. Kalau misalkan sekarang ngerasa kayak aduh aku belum ada motivasi ini yang mengharuskan aku untuk berkembang bareng teman-teman yang lain. Oke, pelan-pelan, nggak apa-apa mikir dulu, nggak apa-apa kayak apa ya merenung lah ya, kayak apa sih sebenarnya tujuanku di dunia ini gitu ya. Apakah aku pengen mungkin berbagi ilmu kepada teman-teman di luar sana atau apa, kita harus tahu dulu tujuan kita. Dan yang paling penting, jadi pemuda-pemudi itu jangan kebanyakan riset mulu, jangan kebanyakan cari inspirasi, motivasi, tapi actionnya nol gitu. Boleh banget kita kepoin, kita riset, kita cari inspirasi, tapi jangan lupa juga untuk doing action gitu loh. Karena kalau misalkan kita nggak gerak, ya kita bakal stuck di situ-situ aja gitu. Tapi yang teman-teman perlu ingat juga, setiap orang punya timeline-nya masing-masing, setiap orang punya garis yang udah ditentukan oleh Tuhan. So, trust to your process and be focused guys. Gitu sih Bude. Waduh, menginspirasi banget ndak sih? Iya loh, dari cerita-ceritanya Amang, terus juga informasi programnya, itu tuh kayak membuka cakrawala dunia gitu loh. Nah, mungkin Sobat Ayuts yang masih penasaran itu bisa banget kunjungin Instagramnya Amang Regi, terus juga @ayuts.id, itu banyak informasi tentang International Youth Goals yang masih open itu tadi. Nah, mungkin untuk sesi ngerumpi on podcast hari ini cukup sekian ya ponaanku. Kita jumpa di lain waktu dan bye-bye.